Oke. Oke, shalom Bapak Ibu, kita akan membuka firman Tuhan malam hari ini di dalam Dua Petrus 1 ayat 3 sampai 8. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. Mungkin bisa tolong dibaca, kita bergantian ya Bapak Ibu ya. 2 Petrus 1 ayat 3, panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat 7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi tema kita malam hari ini adalah panggilan dan pilihan Allah ya. Pada waktu saya berdoa Bapak Ibu, saya ada kerinduan di dalam hati saya. Tuhan, aku sangat rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Dan tiba-tiba ayat ini muncul Bapak Ibu ya. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8 ini, di mana judulnya adalah panggilan dan pilihan Allah Bapak Ibu ya. Di situ dikatakan ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menagerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib ya. Di situ dikatakan bahwa Tuhan itu sudah menganugerahkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya. Di Efesus 1 ayat 3 di situ dikatakan, saya akan baca buat Bapak Ibu. Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Poin yang pertama yang saya mau bahas pada malam hari ini Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu itu sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita ya. Di dalam surga, berkat rohani di dalam surga itu sudah Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita, bagi kita anak-anaknya. Bapak Ibu, kalau kita pelajari di dalam Alkitab ya, begitu banyak janji Tuhan dalam hidup kita. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu, segala yang janji Tuhan katakan dalam firman Tuhan itu adalah milik Bapak Ibu semua. Milik kita semuanya. Segala berkat tentang kesembuhan, segala berkat tentang pemulihan, segala berkat tentang pemeliharaan, segala berkat tentang Tuhan tidak akan pernah membuat kita kekurangan, dan semua berkat-berkat Tuhan dalam firman Tuhan itu adalah milik Bapak Ibu semuanya ya. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, banyak kita anak-anak Tuhan itu yang tidak menerima janji-janji Tuhan itu. Banyak ya. Tidak mengalami secara real di dalam kehidupan kita. Kita akan pelajari malam hari ini apa penyebabnya. Kenapa ya? Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mencukupi segala kebutuhanku. Kok aku kurang terus ya?
Tuhan berjanji, aku Tuhan penyembuhmu. Aku Tuhan yang menyembuhkan. Tapi saya kok sakit-sakitan ya? Saya mau bilang Bapak Ibu, ada seseorang anak Tuhan yang dibawa ke surga. Dia dapat di surga itu, dia tunjukkan di situ ada begitu banyak berkat Tuhan. Ada jantung baru di situ, ada liver baru di situ, ada banyak organ-organ tubuh manusia yang baru. Ternyata Bapak Ibu, organ-organ itu Bapak Ibu untuk menggantikan banyak organ-organ di dalam tubuh anak-anak Tuhan yang sedang sakit. Jadi itu sudah ada stoknya di surga, kita tinggal mengambilnya saja. Gitu ya. Jadi kita akan pelajari kenapa banyak anak Tuhan yang tidak mengalami mukjizat ini, tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan, ya. Yang pertama, kenapa kadangkala hal itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, ya? Yang pertama, kita perlu meminta, mencari, dan mengetuk dengan iman, Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, meskipun janji Tuhan itu sudah disediakan dalam kehidupan kita, kita harus meminta, mencari, dan mengetuk dengan iman, ya. Itu harus kita lakukan dengan apa? Dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Makanya firman Tuhan berkata, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Ya, mintalah, maka akan diberikan. Makanya ada seorang hamba Tuhan berkata, pray until something happen. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Kalau Bapak Ibu saat ini sedang sakit, minta kesembuhan. Sampai Bapak Ibu sembuh dalam nama Yesus. Kalau Bapak Ibu saat ini sedang kekurangan, minta Tuhan pulihkan ekonomi Bapak Ibu. Sampai pemulihan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Ya, itu yang pertama. Yaitu kita harus meminta, mencari, dan mengetuk dengan iman. Ya, contohnya ya Bapak Ibu. Contohnya kisah para rasul. Bagaimana rasul-rasul itu dijanjikan apa? Pencurahan Pentakosta, ya, kepenuhan Roh Kudus. Bagaimana mereka harus berdoa menanti selama kurang lebih berapa hari? 10 hari, Bapak Ibu. Mereka menanti dengan tekun 10 hari, mencari dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh. Padahal yang dikasih janji itu banyak loh Bapak Ibu. Tetapi yang mengalami kepenuhan cuma berapa? 120 ya. Yang menerima janji Tuhan itu ada 500 orang lebih. Tetapi yang tekun, yang mencari, yang mengetuk sungguh-sungguh janji Tuhan hanya berapa? 120 orang. Mereka benar-benar meminta, mencari di dalam doa. Saya percaya kita akan kepenuhan Roh Kudus. Yang perlu kita lakukan adalah meminta. Makanya janji Tuhan berkata apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Saya mau katakan malam hari ini Bapak Ibu, bahasa baru, bahasa roh itu juga sudah adalah janji Tuhan. Janji Tuhan di dalam firman-Nya, barang siapa percaya kepadaku, dia akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Ya, itu adalah janji Bapa. Tetapi kenapa banyak orang yang tidak menerima? Karena tidak meminta. Nah, malam ini Bapak Ibu yang belum menerima baptisan Roh Kudus, mari minta Bapak Ibu. Minta janji Tuhan itu, dan itu akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Contoh lagi siapa? Salomo. Kalau kita lihat Salomo, Bapak Ibu, Salomo ini dia adalah seorang raja, Bapak Ibu. Dia kurang hikmat, dan dia berdoa minta hikmat, ya. Akhirnya Tuhan berikan apa? Dia hikmat. Banyak kita itu mungkin kurang hikmat, Bapak Ibu. Dalam hikmat dalam segala hal, ya. Dalam pekerjaan mungkin, dalam rumah tangga, dalam segala hal mungkin kurang hikmat. Tapi malam hari ini saya mau bilang kepada Bapak Ibu, mintalah hikmat. Saya percaya orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus ini adalah orang-orang yang penuh dengan hikmat. Penuh dengan kebijaksanaan, menjadi orang-orang yang pandai, Bapak Ibu. Orang kalau penuh Roh Kudus itu Tuhan bisa rubah orang yang bodoh, orang sederhana menjadi orang-orang yang pandai. Makanya kita perlu meminta, mencari, mengetuk. Tuhan, kok aku ini kok bodoh ya? Aku ini kok kurang hikmat Tuhan. Minta hikmat daripada Tuhan.
Bahkan di Alkitab dikatakan bahwa karunia-karunia Roh Kudus itu juga bisa diminta, ya. Berusahalah engkau memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu, karunia-karunia roh itu perlu nggak buat kita? Sangat perlu. Di dalam pelayanan perlu nggak? Sangat perlu, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mendoakan orang sakit kok gak sembuh-sembuh ya? Kenapa ya? Kalau Bapak Ibu mengusir setan kok setannya gak keluar ya? Kenapa ya? Padahal Alkitab berkata apa? Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan menyembuhkan orang sakit, dia akan membangkitkan orang mati. Saya mau cerita, ada sebuah tokoh kebangunan rohani namanya Oral Roberts, Bapak Ibu. Jadi Oral Roberts ini dia pernah mengalami suatu hal yang luar biasa. Pada waktu itu temannya itu kakinya itu kejatuhan benda berat. Kakinya itu kejatuhan benda berat dan itu hancur kakinya. Kakinya hancur, tidak bisa jalan. Pada waktu itu ditelepon sama orang Robert ini, ditelepon, tolong aku, kamu datang ke sini. Aku kejatuhan benda berat di kakiku. Kakiku hancur, remuk, dia bilang gitu. Akhirnya orang Robert ini datang ke sana, Bapak. Bapak yang terjadi, dia doakan Bapak itu. Dalam nama Yesus, dia berdoa sungguh-sungguh. Engkau sembuhkan kaki temanku Tuhan, dalam nama Yesus. Akhirnya apa yang terjadi? Tiba-tiba temannya ini kakinya itu pulih normal, Bapak Ibu. Dia kaget bukan main. Loh, kamu apa yang kamu lakukan sama saya? Loh, saya berdoa, minta Tuhan menyembuhkan kamu. Apa yang terjadi? Kaki saya sembuh sekarang, lihat. Saya bisa jalan, bisa berdiri, dan kakinya pulih normal. Akhirnya orang itu kaget bukan main. Terus dia bilang, kamu pernah nggak ngalamin kayak gini? Enggak, baru sekali ini katanya. Gitu Bapak Ibu. Kalau kamu bisa melakukan ini setiap kali, maka akan ada kebangunan rohani di Amerika Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu. Oral Robert ini akhirnya dia masuk kamar doa, dia berdoa. Tuhan, berikanlah aku kuasa kesembuhan ilahi ini. Supaya waktu aku mendoakan orang sakit, orang itu disembuhkan. Saya mau bilang Bapak Ibu, urapan kesembuhan ilahi itu ada dan sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Dan kita akan terima kalau Bapak Ibu belum pernah mengalami, minta. Seperti orang Robert ini ya, dia nangis doa hampir tiap malam, itu doa semalaman. Apa yang terjadi? Suatu saat itu seperti ada tetes dari surga itu jatuh ke punggungnya. Tes gitu ya. Dia merasakan ada urapan kesembuhan turun ya. Jadi waktu dia mendoakan orang itu seperti aliran listrik keluar dari tangannya. Dan sejak saat itu Bapak Ibu, setiap dia mendoakan orang sakit, orang itu disembuhkan. Bapak Ibu pengen enggak bergerak dalam karunia-karunia rohani? Pengen enggak punya karunia nubuatan? Pengen enggak punya karunia penglihatan? Pengen enggak menafsirkan bahasa roh? Pengen enggak mukjizat, karunia kesembuhan ilahi? Minta. Itu berkat rohani di dalam surga sudah ada buat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum beroperasi di dalamnya, belum bisa bahasa roh, minta. Beberapa di sini ya, sudah saya pernah doakan terima bahasa roh ya. Salah satunya Angel ya. Angel bagaimana dia minta bahasa roh. Pada waktu kita berdoa bersama-sama, Angel dipenuhi dengan Roh Kudus. Syaratnya apa? Minta. Berkat rohani dalam surga itu kaya. Dan itu kita perlu, kalau belum kita terima Bapak Ibu, mintalah, carilah, dan ketuklah. Ya, minta Bapak Ibu. Cari, ketuk, sampai Bapak Ibu mendapatkan semua berkat-berkat itu di dalam kerajaan surga. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa kok kita tidak mengalami segala berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah adanya peperangan rohani. Bapak Ibu, saya mau berkata bahwa iblis itu dia ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya. Tugasnya dia adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan segala berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Iblis akan mencuri kesehatan Bapak Ibu. Iblis akan mencuri hubungan Bapak Ibu. Iblis akan mencuri hubungan antara suami dan istri. Iblis akan mencuri hubungan engkau dengan anakmu. Dia akan curi segala sesuatu dalam kehidupan kita kalau kita tidak waspada. Makanya Tuhan berkata, iblis itu mengaung-ngaung seperti seekor singa. Dia akan menelan siapa yang bisa ditelan. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu malam hari ini, mari waspada. Makanya Tuhan berkata,
berjaga-jagalah. Hati kita harus berjaga-jaga 24 jam. Supaya setan tidak punya celah masuk dalam kehidupan kita. Ya, setan akan berusaha membuat Bapak Ibu jatuh di dalam dosa. Ya, dengan segala macam cara. Apalagi dengan teknologi sekarang. Ya, internet dan segala macam. Ya, kita semua bisa berhubungan satu dengan yang lain dengan gampang hari-hari ini ya. Dengan WA, dengan WhatsApp, dengan apapun. Bahkan kita bisa mengontak dulu mungkin mantan-mantan kita. Bisa nggak jatuh di situ? Bisa. Sekarang ini modern. Keklik aja namanya. Muncul semua Bapak Ibu. Setan akan berusaha membuat kita jatuh dalam dosa. Hidup dalam kebimbangan, kekhawatiran. Akhirnya dia bisa mencuri kesehatan Bapak Ibu. Mencuri berkat Bapak Ibu. Mencuri damai sejahtera. Mencuri hubungan kita dengan yang lain. Ya. Ini ada peperangan rohani. Ya. Jadi kita harus Bapak Ibu, untuk menghadapi iblis kita harus memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, kita akan baca Efesus 6 ayat 14 sampai 16. Efesus 6 ayat 14 sampai 16. Mungkin istri saya bisa baca. Efesus 6 ayat 14 sampai 16. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Amin Bapak Ibu. Jadi ini caranya. Untuk Bapak Ibu menang di dalam peperangan rohani, kita harus memakai seluruh perlengkapan senjata Allah 24 jam. Pakai itu seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Yaitu ikat pinggang kebenaran. Bapak Ibu hidup di dalam kebenaran. Baju cirah keadilan. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Perisai iman. Ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ya. Saya percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjaga kekudusan, menggunakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan, hidup di dalam hadirat Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, setan tidak bisa menyentuh Bapak Ibu. Amin. Setan itu tidak bisa menyentuh Bapak Ibu, kecuali kasus-kasus khusus ya, seperti Ayub ya. Seperti Ayub itu kasus khusus. Dia hidup benar, tetapi Tuhan izinkan dia dikerjai oleh setan Bapak Ibu. Setan tidak bisa menyentuh Bapak Ibu. Setan tidak bisa menyantet Bapak Ibu. Setan tidak bisa mengguna-guna Bapak Ibu ya. Di luar sana banyak ya orang kena guna-guna, kena santet. Tapi saya mau bilang anak-anak Tuhan tidak bisa kena itu semua. Kalau kita selalu memakai perlengkapan senjata Tuhan. Ya, ini dua hal ini Bapak Ibu. Jadi berkat rohani di dalam surga sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan Bapak Ibu. Berkat hikmat, berkat pewahyuan, berkat kuasa Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengenal hal ini Bapak Ibu akan minta, Tuhan, aku mau Tuhan mulai hari ini, aku hidup di dalam kuasa Tuhan, hidup di dalam karunia-karunia rohani, minta, cari ketuk, dan hidup untuk selalu memakai perlengkapan senjata perang Bapak Ibu, supaya setan tidak mencuri ya. Ayat yang kedua Bapak Ibu yang saya mau bahas adalah, tadi kita kembali di dalam 2 Petrus tadi. 2 Petrus 1 ayat yang ke-4 ya. Dengan jalan itu ia telah menaburkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia ya. Poin yang pertama tadi saya sudah bagikan bagaimana segala sesuatu itu berkat rohani dalam surga itu sudah Tuhan siapkan buat kita, kita tinggal mengambilnya ya. Yang kedua, kita ini mengambil bagian dalam kodrat ilahinya Tuhan ya. Di situ dikatakan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Saya mau bilang begini Bapak Ibu ya. Bagaimana Tuhan awal mula menciptakan manusia itu diciptakan menurut apa? Gambar dan
rupanya Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu ini adalah fotokopinya Tuhan. Gambar dan rupanya Tuhan, Bapak Ibu ya. Jadi firman Tuhan berkata bahwa kalau kita percaya Yesus, kita akan melakukan apa yang Yesus lakukan, bahkan hal-hal yang lebih besar. Jadi kita ini bukan manusia biasa. Kita ini adalah manusia Allah. Kita punya DNA ilahi, kita punya kodrat ilahi. Ya. Di Timotius dikatakan, coba istri saya 1 Timotius 6 ayat 11. 1 Timotius 6 ayat 11. Satu Timotius 6 ayat yang ke-11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ya, disatakan di situ apa kata? Hai engkau manusia Allah. Jadi kita ini adalah manusia Allah, the man of God. Ya, kita bukan manusia biasa, Bapak Ibu. Kita bukan hanya manusia yang dalam tanda kutip cuman mendarat di bumi, ya, cuman untuk kawin, cuman untuk nikah, cuman untuk punya anak, cuman untuk bekerja, bukan. Tapi di situ dikatakan, hai engkau manusia Allah. Kita punya DNA ilahi, kita punya kodrat ilahi, kita menjadi serupa dengan gambaran Allah. Jadi kita ini the man of God, saya mau bilang. Makanya kalau kita lihat film tentang Superman ya, saya mau bilang kita ini Superman of God. Ya, kita ini manusia Allah. Karena warga negara kita sebenarnya bukan di bumi ini, Bapak Ibu. Warga negara kita ada di surga, ya, di kerajaan surga. Kita diutus di bumi untuk menjadi saksi, duta Kristus bagi bumi, dimanapun kita berada. Nah, jadi ini Bapak Ibu, kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahinya Tuhan. Jadi kita boleh seperti Tuhan Yesus waktu ada di bumi ini, ya. Bagaimana dia melakukan perkara-perkara yang luar biasa, ya. Kita adalah manusia Allah, ya. Terus yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi manusia Allah, ya. Yang ketiga yang saya mau bahas adalah ini. Di situ dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di sini kita akan melihat 8 kunci bagaimana kita untuk mengenal Tuhan, ya. Coba di situ dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh berusaha menambahkan imanmu, ya. Saya akan bahas 8 kunci ini. 8 kunci bagaimana kita ini bisa mengenal Tuhan. Ya, yang pertama adalah iman, ya. Kamu harus menambahkan imanmu. Jadi kunci yang pertama untuk kita mengenal Tuhan adalah iman, Bapak Ibu. Iman itu apa sih? Iman itu percaya dengan segenap hati dan mulut. Makanya firman Tuhan berkata, apabila kamu percaya dalam hatimu, mengaku Yesus sebagai Tuhan, mengaku dengan mulutmu, engkau diselamatkan. Jadi iman adalah percaya di dalam hati kita dan juga mulut kita. Artinya percaya dengan segenap hati dan tindakan kita. Kalau kita percaya dengan segenap hati dan tindakan kita, Bapak Ibu, itu adalah 2 hal yang akan selalu berhubungan. Kalau kita percaya Yesus, pasti akan tercermin dalam perkataan kita, dalam tindakan kita. Betul ya? Iman tanpa perbuatan mati, Bapak Ibu. Banyak anak-anak Tuhan sebenarnya itu belum lahir baru, Bapak Ibu. Banyak saya melihat. Ada anak-anak Tuhan yang, ya, kenapa kamu Kristen? Karena orang tua saya Kristen. Kenapa kamu Kristen? Nenek moyang saya Kristen.
mereka belum tentu percaya dari dalam hati mereka. Mereka mungkin percaya Yesus karena apa? Ikut-ikutan orang tua, ikut-ikutan nenek moyang. Pastikan malam hari ini Bapak Ibu, kita ini sudah lahir baru, ya. Lahir baru artinya apa? Kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dengan segenap hati dan mulut. Ya, itu syarat yang pertama untuk mengenal Tuhan adalah melalui iman, ya. Yang kedua, menambahkan kepada imanmu kebajikan, ya. Setelah kita percaya Yesus, iman itu tidak stop di situ. Iman itu akan terus bergerak, terus aktif, ya. Pergerakan yang kedua itu adalah apa? Setelah iman, menambahkan dengan kebajikan, ya. Kebajikan adalah segala sifat-sifat yang baik, ya. Penyabar, pemurah, peramah, suka menolong, dan lain sebagainya. Makanya di Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Coba kita lihat di Yakobus 2 ayat 15 sampai 16. Yakobus 2 Yakobus 2 ayat 15 sampai 16. Yakobus 2 ayat 15 sampai 16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Jadi iman saja ternyata Bapak Ibu tidak cukup. Harus disertai dengan kebajikan, ya. Di situ dikatakan apabila kamu melihat temanmu lapar, tidak punya pakaian, terus kenakan aja pakaian panas. Iman kita adalah iman yang mati. Yakobus berkata, aku akan menunjukkan imanku dengan perbuatanku. Jadi Bapak Ibu, iman kita perlu kita saksikan kepada dunia ini secara nyata. Dengan apa? Kebajikan, perbuatan baik. Kepada siapa? Kepada anggota keluarga kita dulu, kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita. Saya mau bilang, orang-orang di luar sana tidak peduli berapa banyak Bapak Ibu berdoa. Percayalah, tidak peduli berapa banyak Bapak Ibu baca firman, tidak peduli berapa banyak Ibu ibadah, tetapi mereka akan melihat perbuatan kita sehari-hari. Ya, orang akan melihat itu, perbuatan baik kita, kebajikan kita. Iman harus ditunjukkan kepada dunia dengan cara apa? Kebajikan, perbuatan baik. Kalau Bapak Ibu melihat tetangga Bapak Ibu sedang kekurangan, mari kita tolong, ya. Atau teman CG sedang sakit, sedang mengalami masalah, kita selalu berbuat baik satu dengan yang lain. Ini iman kita adalah iman yang hidup Bapak Ibu, yang benar-benar disertai oleh perbuatan, ya. Iman yang disertai perbuatan, ya, kebajikan. Yang ketiga, untuk mengenal Tuhan kita tidak cukup hanya iman dan kebajikan, tetapi juga apa? Pengetahuan, ya. Di situ dikatakan dan kepada kebajikan pengetahuan, ya. Artinya begini Bapak Ibu. Setelah kita beriman kepada Yesus, ya. Setelah kita mulai berbuat baik, kebajikan dengan orang lain, kita tidak boleh punya iman itu yang kosongan, ya. Kita perlu mengenal firman Tuhan, perlu pengetahuan akan firman Tuhan, ya. Makanya jadi anak Tuhan itu harus anak Tuhan yang penuh firman. Kalau kita nggak penuh firman, Bapak Ibu, nanti ditanyain tentang iman kita bingung, ya. Ditanyain tentang iman kita bingung. Yesus itu Tuhan. Itu gimana sih tentang Trinitas? Bingung karepe dhewe. Ditanya tentang apa? Bingung dengan sendirinya. Enggak Bapak Ibu. Kalau kita ingin mengenal Tuhan, langkah selanjutnya kita harus mengetahui firman Tuhan, ya. Tidak cukup hanya percaya, berbuat baik, tetapi kita juga beroleh pengetahuan akan firman Tuhan, ya. Makanya saya ajak Bapak Ibu untuk benar-benar, ya, kita ini membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, merenungkan, melakukan, dan membagikan, ya. Jadi firman Tuhan harus kita baca,
Bukan hanya dibaca, dipelajari, direnungkan, dilakukan, dan dibagikan kepada orang lain. Makanya di sini Bapak Ibu saya selalu mengajar Bapak Ibu supaya kita sama-sama membagi firman, supaya kita ini boleh saling belajar satu dengan yang lain. Jadi kita akan menjadi orang-orang yang tahu firman Tuhan, ya. Jadi bukan iman yang buta, iman yang pasrah bongkoan, iman yang nggak ngerti apa-apa. Itu nanti Bapak Ibu akan lemah imannya. Tapi kalau kita tahu firman, penuh dengan firman, Bapak Ibu akan bisa membimbing orang lain untuk mengenal Tuhan, ya. Bapak Ibu ingin enggak melalui kehidupan Bapak Ibu menolong orang lain mengenal Tuhan? Baca dulu firman Tuhan. Pelajari Bapak Ibu. Sehingga kita beroleh pengetahuan akan firman Tuhan. Kita menjadi orang yang teachable, ya. Mudah diajar dan mudah belajar. Di Hosea 4 ayat 6 dikatakan di situ, nggak usah dibaca, umatku binasa karena kurang pengetahuan, ya. Kalau kita kurang pengetahuan, kita akan binasa. Sama kemarin waktu saya nggak tahu tentang obat itu, ya, saya minum obat 3 bulan ketawa, saya minum obat apa itu, antibiotik 3 butir sehari. Ternyata kuping saya berdengung-dengung. Ternyata itu kurang pengetahuan, Bapak Ibu, ya. Kalau orang kurang pengetahuan, bahaya. Mudah disesatkan. Saya juga punya, Bapak Ibu, dulu punya burung. Itu saya kasih makan ulat Hongkong. Kalau Bapak Ibu tahu ulat Hongkong itu tidak boleh banyak-banyak. Saya kasih banyak, mati Bapak Ibu burung saya. Karena kurang pengetahuan. Pengetahuan firman itu sangat penting Bapak Ibu. Makanya jemaat harus belajar firman supaya tidak disesatkan. Di akhir zaman ini banyak penyesat loh, ya. Banyak penyesat-penyesat, ajaran-ajaran palsu. Kalau kita nggak tahu firman, kita akan mudah disesatkan. Kita harus tahu firman, penuh dengan firman, ya. Jadi kita tidak mudah disesatkan. Mari belajar Bapak Ibu di YouTube, di mana-mana sekarang firman Tuhan di mana-mana, ya. Tapi kalau ada sesuatu yang membingungkan, lebih baik tanya pemimpin rohani, ya. Supaya kita tidak salah, ya. Ini kok kayak gini ya? Lebih baik tanya sama pemimpin rohani, ya. Supaya kita tidak salah. Oke. Yang keempat, Bapak Ibu, setelah kita punya iman, punya kebajikan, punya pengetahuan, yang keempat adalah penguasaan diri, ya. Yang keempat adalah penguasaan diri, ya. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. 1 Korintus 9 ayat 24 dan 25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin Bapak Ibu, ya. Jadi di Korintus tadi dikatakan bahwa kita harus menguasai diri dalam segala hal. Karena kita semua sedang ada dalam pertandingan, peperangan. Saya mau bilang gini, sejak Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita langsung masuk arena pertandingan, arena peperangan rohani. Bapak Ibu sedang mendeklarasikan, aku ini musuhnya setan. Ya, peperangan rohani 24 jam. Bapak Ibu melek dari bangun tidur, peperangan rohani sudah terjadi, ya. Tiba-tiba baru melek, tiba-tiba ada tetangga yang apa gitu teriak-teriak, misalnya pagi-pagi sudah teriak-teriak, ganggu tidurnya Bapak Ibu. Lah Bapak Ibu marah. Saya mau bilang Bapak Ibu kalah dalam pertandingan. Ketika Bapak Ibu lagi bangun tidur, tiba-tiba lihat istri mungkin belum masak, belum bikinin kopi, terus marah-marah, Bapak Ibu kalah dalam pertandingan hari itu. Jadi kita setiap hari ada dalam gelanggang pertandingan, ada peperangan rohani. Saya mau bagikan 3 hal tentang peperangan rohani ini. Yang pertama adalah peperangan rohani tingkat dasar,
yaitu peperangan melawan diri sendiri atau kedagingan kita. Yang saya bilang itu adalah menguasai diri. Kita harus menguasai kedagingan kita. Kita harus mematikan kedagingan kita, mematikan ego kita setiap hari. Bapak Ibu, peperangan yang pertama adalah peperangan melawan apa? Diri sendiri. Kedagingan kita, dosa-dosa kita harus kita perangi, Bapak Ibu. Namanya menguasai diri. Makanya firman Tuhan, kalau besar nafsumu, taruhlah pisau di dalam lehermu. Itu menguasai diri. Ketika mulut kita mau misuh, mau marah, mau maki, Bapak Ibu berkata, no, saya tidak mau misuh, tidak mau marah, tidak mau maki. Bapak Ibu sedang menguasai diri sendiri. Ya, Bapak Ibu berkata, tidak, aku tidak mau marah, aku tidak mau memaki, aku tidak mau misuh. Itu namanya menguasai diri sendiri. Bapak Ibu, mungkin di dalam arena kehidupan kita ada kelemahan-kelemahan tertentu ya. Ada orang yang lemahnya di perkataan ya, suka marah. Ada yang lemahnya di perasaan, mungkin suka kecewa. Hari ini saya mau bilang Bapak Ibu, kita harus mengalahkan kedagingan kita, menuntaskan kedagingan kita. Jadi mulai berkomitmen hari ini, Tuhan, aku tidak mau marah-marah lagi. Tuhan, aku tidak mau sakit hati lagi. Tuhan, aku tidak mau kecewa lagi. Tuhan, aku tidak mau mengasihi diri saya sendiri lagi. Tuntaskan Bapak Ibu. Karena kalau kedagingan tidak dituntaskan itu bahaya. Suatu saat akan muncul dan menghabisi Bapak Ibu. Contohnya ada hamba-hamba Tuhan yang kelemahannya misalnya di cewek. Tidak dituntaskan Bapak Ibu. Nanti pelayanan jatuh dalam dosa yang sama. Cewek Bapak Ibu. Ya. Itu harus kita tuntaskan sampai mati kedagingan kita. Komitmen, Tuhan, aku tidak mau lagi kecewa. Tuhan, aku tidak mau lagi jatuh dalam dosa ini Tuhan. Jadi kita komitmen untuk mematikan daging ya. Yang kedua adalah peperangan rohani itu tingkat okultisme. Makanya ada pelayanan kelepasan ya Bapak Ibu, saya sering melayani pelepasan juga ya. Bagaimana orang-orang terikat roh jahat karena berhubungan dengan roh jahat ya, pergi ke dukun ya, punya jimat-jimat ya, punya ilmu-ilmu dan segala macamnya, terlibat dalam dosa-dosa tertentu. Itu membuat orang terikat. Lah kita anak-anak Tuhan juga punya tugas, yaitu apa? Melayani pelepasan kepada orang-orang yang seperti ini. Makanya firman Tuhan berkata, roh Tuhan ada padaku untuk melepaskan orang-orang yang terpenjara. Ini bagian daripada Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau sudah menang terhadap diri sendiri, sudah menang atas kedagingan, Bapak Ibu akan mudah sekali mengalahkan kuasa gelap. Ya, ngusir setan, mudah itu Bapak Ibu. Kalau sudah menang atas diri sendiri ya. Yang ketiga itu peperangan tingkat strategis. Kalau strategis ini melawan penguasa-penguasa. Ini lebih berat ya. Jadi setiap kota, setiap bangsa, setiap suku itu ada penguasanya. Surabaya ada penguasanya. Indonesia ada penguasanya. Lah kita anak-anak Tuhan tugasnya apa? Mengikat semua penguasa-penguasa ini supaya tidak merajalela di kota Surabaya. Supaya tidak merajalela di bangsa Indonesia. Itu tugas gereja. Makanya ada doa keliling ya. Doa keliling, berdoa di kota Surabaya. Doa keliling seluruh Indonesia. Karena itu adalah tugas kita anak-anak Tuhan. Peperangan rohani melawan tingkat penguasa-penguasa strategis. Kalau di tempat Bapak Ibu ada tempat-tempat angker ya, ini tugas Bapak Ibu. Ada jalan-jalan yang angker, mungkin sering terjadi tabrakan di situ. Itu tugas gereja Tuhan untuk mensterilkan daerah itu. Kalau ada tempat penyembahan-penyembahan berhala, itu tugas gereja Tuhan mensterilkan tempat tersebut. Coba cari di daerah Bapak Ibu ya. Coba cari. Saya dulu sering kayak gitu. Saya cari tempat-tempat penyembahan berhala, saya doa keliling, saya urapi dengan minyak. Tempat-tempat yang angker Bapak Ibu. Saya dulu pernah di Lampung itu Bapak Ibu, pernah kita doa keliling jam 12 malam supaya nggak mencolok itu. Malam-malam kita doa. Padahal itu di tengah-tengah hutan Bapak Ibu. Kita masuk ke suatu tempat, pohonnya gede di situ ya. Kita doa peperangan. Bapak Ibu tahu yang terjadi besoknya. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi pohon-pohon itu tumbang semua di sekitar situ. Saya juga heran, ternyata hujan lebat, terus angin turun, pohon-pohon tumbang di sekitar tempat yang angker itu.
Tapi nggak sampai ke jalan maksudnya. Di tempat yang angker itu banyak pohon tumbang. Itu melambangkan apa? Kuasa gelap sudah dikalahkan. Ya, tugas gereja Tuhan, peperangan rohani tingkat strategis juga. Ya. Jadi sejak kita percaya Yesus, Bapak Ibu, mari kuasai diri, ya, supaya kita tidak jatuh di dalam kedagingan kita. Karena dosa ini penghalang kita untuk mengenal Tuhan. Kalau Bapak Ibu hidup terus jatuh bangun dalam dosa, dalam kedagingan, kita akan susah mengenal Tuhan. Karena dosa ini seperti tembok pemisah kita dengan Tuhan, ya. Itu tembok pemisah. Kita tidak bisa intim dengan Tuhan kalau kita jatuh bangun dalam dosa. Karena Tuhan itu kudus. Kita juga harus kudus, Bapak Ibu. Kalau kita nggak hidup dalam kekudusan, susah, ya. Kita tidak bisa masuk dalam hadirat Tuhan, ya. Itu yang keempat adalah penguasaan diri, ya. Untuk mengenal Tuhan kita harus kuasai diri kita, tidak terus jatuh dalam dosa, ya. Nggak cuma iman, Bapak Ibu, ya. Banyak tadi ya saya bahas, ya. Terus yang kelima, untuk mengenal Tuhan kita perlu yang namanya apa? Ketekunan, ya. Balik di yang tadi, kepada penguasaan diri, ketekunan, ya. Jadi untuk kita mengenal Tuhan, kita itu harus tekun. Tekun ini artinya rajin, ya. Sungguh-sungguh, ya. Komitmen, Bapak Ibu, ya. Kita tekun. Jadi rohani kita itu tidak boleh seperti saklar. Kadang on, kadang off. Itu saklar lampu, ya. Kalau di Alkitab itu lampu di bait suci itu harus selalu menyala, ya. Harus selalu menyala, hidup, Bapak Ibu. Artinya apa? Rohani kita itu tidak boleh on off. Kadang doa, kadang enggak. Kadang baca firman, kadang enggak. Kadang puasa, kadang enggak. Kadang saat teduh, kadang enggak. Ya kita enggak akan cepat memperoleh pengenalan akan Tuhan, Bapak Ibu. Tekun itu artinya rajin, komitmen, melakukan sesuatu terus-menerus, ya. Seperti seorang petani, bagaimana dia tekun menyirami tumbuhannya sampai tumbuhannya berbuah. Itu ketekunan seperti itu, ya. Rohani kita harus rajin, ya. Saya mau tantang Bapak Ibu, ya. Malam hari ini untuk kita ini benar-benar tekun. Mari komitmen malam hari ini. Aku mau tekun, sehari saya mau berdoa 1 jam saja. Ini mungkin yang paling rendah, ya. Saya mau bilang Bapak Ibu, paling minim coba berdoa itu minimal 1 jam. Komitmen dulu. Jadi 1 jam itu ada pujian, penyembahan, doa syafaat, dan membaca firman Tuhan, ya. Coba tekun dulu. Saya mau tekun Tuhan tiap jam 5 pagi mungkin sampai jam 6. Lakukan itu tiap hari. Kalau bisa jangan bolong, Bapak Ibu. Lakukan terus. Tekun cari Tuhan. Nanti lama-lama Bapak Ibu akan bertumbuh, ya. Kalau sudah 1 jam, coba naikkan 2 jam. Kalau sudah bisa 2 jam, naikkan 3 jam, ya. Komitmen, terus, tekun, Bapak Ibu. Kayak orang makan itu, Bapak Ibu, ya. Kita makan tiap hari enggak? Tiap hari, sehari 3 kali kan? Ya, kalau kita enggak makan lemah. Rohani kita juga gitu. Kalau kita enggak tekun, saat teduh, tekun baca firman, kita akan lemah. Dan kita akan susah untuk mengenal pribadi Tuhan lebih dalam lagi, ya. Makanya dikatakan di Amsal 2 ayat 4 sampai 5. Amsal 2 ayat 4 sampai 5. Amsal 2 ayat 4 sampai 5. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi dikatakan di situ kalau kita mengejarnya seperti harta terpendam, ada kerinduan yang dalam, Bapak Ibu. Ada ketekunan, terus cari. Orang cari harta terpendam itu nggak mudah menyerah, ya. Terus mencari sampai mendapat. Bapak Ibu juga begitu. Terus mencari Tuhan sampai kita benar-benar mengalami pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi, ya. Yang keenam adalah kesalehan, ya. Jadi setelah kita tekun mencari Tuhan, kita perlu yang namanya kesalehan, ya. Saleh itu apa sih artinya? Dari ketekunan kepada kesalehan. Kesalehan itu artinya
taat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Jadi Bapak Ibu, kita anak-anak Tuhan itu harus saleh. Saleh itu artinya apa? Taat dan sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan, ya. Tidak setengah-tengah, tidak suam-suam kuku, ya. Ikut Tuhan kalau nyemplung sekalian. Jangan separuh-separuh. Kalau mandi sekalian, kebiuran, basah kuyup. Jangan kecek-kecek. Sama Tuhan itu jangan kecek-kecek. Kalau nyemplung sekalian, panas sekalian, radikal sekalian, taat sama Tuhan, taat sekalian. Itu namanya saleh. Jadi kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan firman. Bukan setengah-setengah. Ya, itu yang Tuhan mau. Setelah kita tekun, Bapak Ibu, kita ini menjadi orang-orang yang saleh, ya. Benar-benar radikal di dalam mengikut Tuhan, ya. Di Yohanes 9 ayat 31 di situ dikatakan bahwa Tuhan itu mendengar doa orang yang saleh, ya. Coba dibaca istri saya. Yohanes 9 ayat 31, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Tuhan tidak mendengarkan doa orang-orang berdosa, tapi mendengarkan doa orang saleh, ya. Jadi malam hari ini Bapak Ibu ingin mengenal Tuhan lebih dalam, belajar hidup saleh. Saleh artinya apa? Radikal sama Tuhan, ya. Stop kita ini ikut Tuhan itu cuman setengah-setengah. Stop ikut Tuhan kita ini cuman suam-suam kuku. Stop ikut Tuhan kita cuman kecek-kecek. Makanya Alkitab berkata, bertolaklah ke dalam, lebih dalam. Makanya Petrus waktu itu bertolak ke laut yang lebih dalam dan dapat ikan-ikan besar. Kalau kita cuman di tempat yang dangkal, kita nggak dapat apa-apa. Jadilah orang Kristen yang berada di ruang maha kudusnya Tuhan. Nyemplung sekalian. Jangan di pelataran, ya. Di pelataran itu cuman ya di embong, Bapak Ibu, di luar, ya. Jangan. Ikut Tuhan, Bapak Ibu ingin memperoleh pengenalan Tuhan lebih dalam lagi, masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan. Masuk lebih dalam. Radikal sama Tuhan. Taat firman Tuhan. Tuhan suruh perpuluhan, taat perpuluhan. Tuhan suruh kita tidak menjauhkan diri dari ibadah, taat tidak menjauhkan diri dari ibadah, ya. Jangan sampai karena mungkin gak enak badan dikit, gak usah ibadah, wes. Saya kemarin itu luar biasa ada hamba Tuhan itu, Bapak Ibu. Sakit itu tetap melayani loh. Posisi sakit itu dia tetap melayani. Dia bilang gini, aku tidak mau gara-gara sakitku aku berhenti melayani Tuhan. Dia tidak komplain, dia tidak marah sama Tuhan. Tuhan kok aku sakit gini? Enggak, Bapak Ibu. Dia malah bilang gini, aku tidak mau gara-gara aku sakit, aku tidak melayani Tuhan. Tetap melayani Tuhan dengan segala keterbatasan. Wow, luar biasa ya. Bapak Ibu mau nggak seperti ini? Masih sakit-sakit ya, tetap ikut Zoom. Wah, luar biasa itu. Masih sakit-sakit ya, si Pak Ori sekeluarga ini lagi demam ya. Tetap ikut Zoom. Wow, luar biasa. Dahsyat Tuhan. Kayak siapa? Kalau jenderal kita itu jenderal siapa? Sudirman ya. Sakit-sakit tetap perang ya, sampai ditandu sama anak-anak buahnya. Itu teladan yang luar biasa. Ya. Itu saleh ya. Sungguh-sungguh. Mari ikut Tuhan di akhir zaman ini, kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena hanya orang yang sungguh-sungguh nanti yang akan diangkat di dalam rapture, pengangkatan yang pertama. Itu orang yang sungguh-sungguh loh Bapak Ibu. Rapture itu orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, hidupnya radikal sama Tuhan, diangkat. Dia tidak akan mengalami kesusahan di akhir zaman nanti. Dia nggak akan mengalami antikris, ya, penyiksaan. Tapi kalau orang yang nggak sungguh-sungguh, ketinggalan nanti kita akan mengalami segala penganiayaan, kesesakan, dan segala macam. Tetap selamat, tapi Bapak Ibu akan mengalami banyak kesesakan, dianiaya, ada yang kukunya dicopotin, ya mungkin pokoknya disiksa orang yang percaya Yesus. Ya, kesalehan. Yang ketujuh, setelah kesalehan di situ dikatakan kasih akan saudara-saudara, ya.
Setelah kita saleh dalam pengenalan kita akan Tuhan, kita harus hidup mengasihi sesama anak Tuhan, sesama saudara. Kita ini dikatakan di dalam Petrus tadi bahwa kita ini sesama saudara. Kenapa sesama saudara? Karena bapaknya satu. Bapaknya satu, kita semua adalah saudara-saudariku di dalam Tuhan. Makanya adalah kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita semua adalah saudara-saudari dalam Tuhan. Sebagai sesama saudara-saudari, mari kita saling mengasihi, saling melayani, saling memperhatikan. Itu dimulai dari grup kecil kita ya, Bapak Ibu, CG kita ya. Mari kita saling mengasihi, saling memperhatikan. Stop ya. Stop jelek-jelekin teman CG kita, karena dia adalah saudari kita. Stop jelek-jelekin pemimpin rohani kita. Stop jelek-jelekin gereja lain juga. Stop jelek-jelekin hamba Tuhan lain juga, karena mereka adalah sesama saudara. Saya itu sedih loh melihat YouTube itu ya. Andi Simon itu dijelek-jelekin. Saya lihat dijelek-jelekin sama hamba Tuhan yang lain. Ini jelekin itu. Terus siapa itu yang terkenal juga itu? Jelekin ini, ngeritik itu. Saya melihat di mana kasih kita sebagai anak Tuhan. Benar nggak Bapak Ibu? Kita ini saudara dalam Tuhan kok jelek-jelekin dimasukkan YouTube lagi. Itu kan terlihat semua orang. Kalau itu terlihat kepada anak-anak di luar Tuhan bagaimana? Yo, wong Kristen rek tiba eker-ekeran. Wong Kristen tiba erek saling menjelekkan. Wong Kristen rek pendeta nyerang pendeta yang lain. Gereja satu menyerang gereja yang lain. Di mana kasih kita? Stop ya. Kita menjelekkan gereja lain, organisasi lain itu bukan musuh kita. Itu saudara kita. Makanya saya menentang keras kalau ada gereja-gereja yang misalnya berdiri, wah ini kompetitor ini, wah ini saingan. No, itu bukan saingan, bukan kompetitor, bukan musuh kita. Itulah saudara-saudari kita dalam Tuhan yang perlu kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin Bapak Ibu. Mari kita komitmen dalam hati kita, stop saya menjelekkan anak-anak Tuhan yang lain. Kalau ada dosa, seperti saya bilang kemarin, mari tegur dengan kasih, bukan digosipkan atau dijelekkan di belakang. Oke. Yang terakhir Bapak Ibu, setelah kita mengasihi sesama saudara adalah kasih kepada semua orang, ya. Kasih kepada semua orang. Di situ dikatakan kepada kesalahan kasih akan saudara dan kepada kasih akan saudara, kasih akan semua orang, ya. Jadi kasih kepada semua orang ini harus kita terapkan sebagai anak-anak Tuhan. Banyak orang Kristen ini kelemahannya ya Bapak Ibu. Kelemahan orang Kristen itu apa? Eksklusif. Ya, betul ya? Eksklusif itu artinya apa? Ngumpulnya sampai orang Kristen tok. Ngumpulnya sesama anak Tuhan saja. Ini nggak boleh loh Bapak Ibu. Setelah memang kita harus bergaul dengan anak-anak Tuhan, seperti saya bilang kemarin, bergaul dengan anak Tuhan yang takut Tuhan. Tapi bukan berarti kita menghindari orang-orang di luar Tuhan. Kasih kepada semua orang itu artinya apa? Kita mengasihi mereka tanpa kita membeda-bedakan. Baik mereka agama yang berbeda dengan kita, suku yang berbeda dengan kita, bangsa yang berbeda dengan kita. Kita harus mengasihi mereka tanpa mendirikan tembok, ya, tembok pemisah. Kalau kita mendirikan tembok pemisah, oh kamu bukan Kristen, aku tidak mau serawung sama kamu. Tidak boleh, karena kita harus mengasihi sesama semua orang. Ada suatu cerita Bapak Ibu, di Amerika itu ada seorang kulit putih, dia itu sakit parah. Ini kejadian nyata. Sakit parah, sudah didoakan hamba Tuhan, nggak sembuh-sembuh.
Suatu saat itu Tuhan bicara sama dia, kamu itu akan didoakan sama orang kulit hitam, baru sembuh. Terus dia bilang ini, Tuhan aku tidak mau didoakan hamba Tuhan kulit hitam. Aku tidak suka sama orang kulit hitam. Karena dia masih rasis. Saudara, apa yang terjadi? Nggak sembuh Bapak Ibu. Akhirnya dia bertobat dari rasisnya, minta ampun sama Tuhan, didoakan sama orang kulit hitam, sembuh. Suku apapun Bapak Ibu, bangsa apapun, warna kulit apapun, agama apapun, mari kita mengasihi semua orang. Bahkan orang-orang yang jahat itu kita harus kasihi. Ya. Orang-orang yang ngebom gereja, kasihi. Teroris-teroris, kasihi. Kita tidak perlu menghujat mereka. Kita tidak perlu mengutuki mereka. Doakan, kasihi. Hati kita benar-benar murni, Bapak Ibu. Kita bisa mengasihi orang-orang di luar Tuhan. Bahkan orang-orang yang menganiaya kita, menganiaya gereja, menganiaya hamba-hamba Tuhan, kita bisa mengasihi mereka. Ya Bapak Ibu, mari kita kembangkan pengenalan kita akan Tuhan ya. Yang pertama tadi adalah iman, adalah dasarnya. Setelah itu kita akan melanjutkan dengan kita kebajikan ya. Iman kita tunjukkan dengan perbuatan kita. Terus yang ketiga, kita boleh mengetahui Tuhan. Pengetahuan, kita bukan hanya orang Kristen yang imannya buta, nggak ngerti apa-apa. Imannya buta, nggak ngerti apa-apa, ditanya apa-apa nggak ngerti. Tapi kita benar-benar punya pengetahuan akan Tuhan, pengetahuan akan firman, penuh dengan firman Allah. Jadi kalau ditanya kita ngerti, bisa menjelaskan. Kalau ditanya anak kita ngerti, bisa menjelaskan ya. Jangan sampai orang tua nggak ngerti firman apa-apa, nanti anaknya tanya, gak ngerti aku wis takok pendetamu wis, bahaya. Kita harus tahu firman ya. Terus setelah kita tahu firman, kita juga hidup dalam penguasaan diri ya. Penguasaan akan kedagingan kita. Kita menang di dalam areal-areal kedagingan kita. Kita menang atas dosa kita, tidak terus-menerus jatuh dalam dosa. Yang kelima adalah ketekunan ya. Kita tekun mencari Tuhan, tekun saat teduh, tekun baca firman, tekun beribadah. Yang keenam adalah kesalehan ya. Menjadi anak-anak Tuhan yang saleh, orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Orang yang radikal sama Tuhan. Yang ketujuh, kasih sesama saudara. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan yang terakhir adalah kasih akan semua orang ya. Ini yang saya mau bagikan Bapak Ibu. Jadi 8 kunci ini mari kita praktekkan dalam kehidupan kita ya. Nggak cukup cuma iman, tapi terapkan 8-8-nya. Ini adalah satu paket lengkap untuk kita mengenal Tuhan ya. Ya, ini saja yang saya mau bagikan. Terima kasih. Mari kita akan